Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat malam dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 019-20 KIP-PS-2024 dan 080-11 KIP-PSI-2024 antara pemohon Yopri Ardiantoro terhadap termohon Sinode Gereja Pantai Costa Tabernakel dan register 179-12 KIP-PS-2023 antara Ari Meha terhadap termohon Sinode Gereja Pantai Costa Tabernakel register 046-12 KIP-PS-2025 dan 047-12 KIP-PS-2025 antara pemohon Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia terhadap termohon Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi SKK Migas pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, para pihak hadir semua nggak? Untuk termohon hadir majelis yang register 080, sementara termohon tidak hadir, sementara yang register 046 untuk termohon hadir dan termohon tidak hadir. Sudah dipanggil secara patut, tidak memberikan 179 Ari Meha hadir ya. Baik, silakan para pihak menempati tempat yang disediakan. Memohon di sebelah kanan majelis, termohon di sebelah kiri majelis. Silakan kita gabung jadi satu saja biar lebih cepat karena baru pemeriksaan awal. Kami akan memeriksa identitas, tapi sebelum itu saya persilakan Panitra untuk membacakan tata tertib persidangan. Baik Ketua, tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Panitra. Saya sampaikan kepada para pihak bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan awal, di mana dalam pemeriksaan awal majelis akan memeriksa terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa ini. Kemudian kami juga akan memeriksa terkait legal standing dari para pihak, dan kami akan memeriksa terkait batasan waktu penyampaian permohonan informasi mulai dari permohonan keberatan sampai dengan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat. Nah, untuk itu kami akan memeriksa identitas dari para pihak. Saya mulai dari pemohon terlebih dahulu. Silakan pemohon identitasnya. Yang hadir prinsipal langsung ya. Pak Yopri dan Ari Meha ya. Baik. Selanjutnya dari pihak termohon.
Ini karena termohonnya nggak hadir. Ini yang dari termohonnya hadir, pemohonnya nggak hadir. Iya. Baik, saya ke register 080, 019 dan 179 aja. Ini kan termohonnya sama ya, Sinode Gereja Pantai Kosta ya, Tabernakel. Nah, pemohon secara singkat mungkin bisa menjelaskan terkait permohonan informasinya, apa saja yang dimohonkan, kemudian kenapa mengajukan permohonan ini, alasan untuk apa? Guna informasi. Terima kasih majelis. Jadi saya akan permohonan kami ya adalah yang di register nomor 019 adalah fotokopi akte pendirian Gereja Pantai Kosta Tabernakel nomor 1 tanggal 3 Juni 86 dengan notaris Sugijanto Sarjana Hukum. Yang kedua, fotokopi sertifikat aset Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang terletak di Jalan Raja Wali nomor 106 Surabaya. Yang ketiga, akta jual beli aset tersebut di atas. 4. Rencana dan realisasi pembiayaan pembelian tanah dan bangunan di atas tanah tersebut periode kepengurusan BPP 2015 sampai 2020. Yang kelima, kontrak kerja dengan pemborong kontraktor bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan BPP periode 2015-2020. Jadi alasan kami mohon ini adalah yang pertama majelis, jadi ada satu perubahan ADART di tahun 2017 itu ternyata tidak melalui forum. Itu yang pertama. Oleh sebab itu kami minta itu akta pendirian. Yang kedua, fotokopi sertifikat aset. Sertifikat aset karena apa? Ternyata periode kepengurusan 2015-2020 itu tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada para anggota majelis. Nah, setelah kami minta di beberapa waktu lalu, ternyata ada perbedaan antara laporan yang diberikan lewat Komisi Informasi dengan laporan yang diberikan ke Kementerian Agama. Sekalipun waktu itu kami tidak minta, tapi entah data itu terselip atau bagaimana, saya jadi tahu bahwa ada perbedaan yang dilaporkan ke kami lewat komisi dan yang dilaporkan ke Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Humas Kristen. Kemudian yang ketiga, akta jual beli aset tersebut dan seterusnya. Karena apa? Di tahun tersebut belum punya dasar. Jadi ADRT sebagai landasan itu baru tahun 2017, itu pun belum melewati proses pengesahan di internal kami. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Ini kan ada juga permintaan dokumen laporan keuangan, kemudian dokumen daftar aset. Ini juga masih terkait hal yang sama ya? Iya. Baik. Kalau untuk Pak Arimeha, ini kurang lebih ya sama. Coba, ini kan permohonannya ada salinan laporan pertanggungjawaban keuangan, legalitas sinode, legalitas departemen hukum, dasar dan proses pemberhentiannya, Pantai Kosta Tabernakel dan sebagainya. Izin kita bisa menjelaskan, ada 5 permohonan untuk Gereja Pantai Kosta Tabernakel. Yang pertama, salinan laporan pertanggungjawaban yang kami minta selama periode 2015 sampai 2020 sampai hari ini. Permohonan kami mereka belum menyerahkan permohonan sampai hari ini. Yang kedua, legalitas sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang sempat terjadi sengketa, pernah disidangkan di sini. Ya. Itu sempat ada 2 ADRT yang sah pada saat itu, sehingga kita minta untuk legalitas sinode Gereja Pantai Kosta. Yang mana yang benar gitu ya? Iya, karena ada 2 ADRT pada waktu itu. Yang ketiga, legalitas Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat Gereja Pantai Kosta ini baru didirikan. Kita minta untuk legalitasnya, untuk kepastian hukumnya.
Yang keempat, dasar dan proses pemberhentian keanggotaan sinode. Jadi kami yang dipecat tanpa ada prosedur yang benar sesuai dengan ADRT yang berlaku. Dan kami minta penjelasan, tapi sampai hari ini juga belum ada penjelasan. Dan yang kelima, alasan Departemen Hukum Masyarakat Hubungan Masyarakat Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel mengirimkan surat tembusan tentang pemberhentian keanggotaan sepihak pada lurah, kepala desa, camat, polsek, koramil dan sebagainya. Ini dialami oleh banyak teman-teman kami sehingga mempersulit untuk pengurusan surat-surat untuk pelayanan kepada sidang jemaat, dipersulit sampai ke lurah dan lain sebagainya, pemerintahan terkait untuk mengurus seperti pernikahan dan lain-lain tidak dikeluarkan surat persetujuan karena ada surat-surat dari BPP pusat ke tembusan-tembusan yang ada di daerah masing-masing teman-teman kami yang lain, sehingga sulit untuk sampai ada yang dilaporkan ke polisi. Pokoknya semua dipersulit untuk pelayanan dan lain-lain, tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dari provinsi maupun sampai ke daerah, RT RW dan sebagainya. Itu kurang lebih 5 hal yang kami minta. Ya, baik. Saya ke termohon untuk register 047, 046 dan 047. Ya, ini untuk 046. Informasi yang diminta adalah alasan pemerintah tidak melaksanakan pasal 90 PP nomor 23 tahun 2015. Kemudian untuk register 047 yang diminta adalah daftar aset tanah dan bangunan PT Arun LNG dan ExxonMobil. Yang kedua, daftar aset bekas PT Arun LNG dan ExxonMobil di Aceh yang diserahkan ke Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh. Dan yang ketiga adalah alasan SPK Migas tidak melakukan perubahan kontrak kerja sama migas dengan PT Pertamina. Benar ya permohonannya? Jadi diterima nggak permohonannya? Baik, izin yang mulia. Satu kali aja. Izin yang mulia. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami menerima panggilan sidang ini di sekitar tanggal 23 Juli. Di sana melampirkan adanya surat dari pemohon jadi 2 kali, yaitu di tanggal 27 September 2021. Kemudian juga keberatan terhadap permohonan informasi di 12 Oktober 2021. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum pernah menerima surat ini secara langsung. Jadi kami baru pertama kali mengetahui dari adanya panggilan sidang. Jadi kami sebagai termohon merasa bahwa sampai saat ini kami belum merasa ada sengketa informasi. Jadi dari termohon tidak menerima surat permohonan yang dikirimkan ya? Betul. Gitu ya. Di tahun 2021 dan di hari resmi ada panggilan sidang kan di 2025. Jadi Iya, betul. kami secara resmi belum pernah dan baru tahu ada surat seperti ini dikirimkan kepada kami. Oh, kantornya pernah pindah nggak atau berubah alamatnya? Tidak, ini hanya alamatnya adalah dituliskan PPID SKK Migas. Dan di SKK Migas itu tidak ada PPID dan tidak ada atasan PPID. PPID-nya adanya di mana? Di Kementerian SDM. Jadi kami tidak ada, kalaupun ada itu adalah di Kementerian Lembaga itu yang biasa bekerja dengan kami di Kementerian SDM. Iya, ini sama dia masih. Iya. Ya masalah sih nggak punya PPID, yang penting perlu dicek adalah suratnya diterima atau enggak. Maka tadi saya tanya kantornya pernah berpindah atau tidak gitu. Siapa tahu kalau berpindah alamatnya kan berganti. Ya. 2021 kantor kami Tetap. di tetap. Begitu tetap ya. Ya baik. Jadi walaupun untuk kasus register yang berbeda, tetapi di pemeriksaan awal itu sebenarnya diperiksa kurang lebih. Kami harus melakukan cross check terkait surat menyurat, misalnya untuk registernya pemohon, apakah pemohon mengirimkan tanggal berapa dan itu diterima oleh termohonnya Gereja Tabernakel tanggal berapa. Demikian juga dari pihak termohon nih. Tadi termohon mengatakan nggak menerima surat. Kami kan harus cek nih pemohon benar nggak diinginkan. Kalau diinginkan ada nggak tanda terimanya. Harus seperti itu ya. Ini kan karena masing-masing para pihaknya nggak ada yang hadir, jadi kami tidak bisa melakukan pengecekan langsung gitu.
Untuk itu sidang hari ini tidak dapat dilanjutkan. Kami akan membuat panggilan sidang kedua. Kemudian apabila salah satu pihak nanti di panggilan kedua juga tidak memenuhi panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri persidangan, maka kami akan langsung masuk kepada pembacaan putusan. Gitu, ya. Jadi sesuai dengan hukum acara kami, apabila khusus terutama kepada pihak pemohon, kalau pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, karena hari ini alasannya tidak jelas kenapa tidak hadir. Demikian juga pemohon, kalau termohonnya tidak hadir 2 kali tanpa alasan yang jelas, maka majelis akan langsung masuk kepada pembacaan putusan. Gitu, ya. Untuk itu sidang hari ini kita tutup, nanti kita akan jadwalkan untuk sidang berikutnya. Demikian ya. Untuk itu sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan awal kedua yang waktu dan tempatnya akan